لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimanallah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul sesudah melaksanakan ibadah wajib yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim dan patut berbangga ketika kita masuk dalam deretan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Idza ahabballahu 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka niscaya Allah itu akan menjadikan hamba itu sibuk dalam amal. Jadi hidupnya memang habis untuk amal. Maka manusia yang paling Allah cintai adalah para nabi dan rasul. Dan mereka 24 jam waktunya mereka gunakan untuk ibadah dan dakwah. Sibuk dengan itu. Maka berbahagialah ketika kita Allah sibukkan dengan ketaatan demi ketaatan, amalan demi amalan, maka setidaknya itu sebagai pertanda saat ini Allah sedang mencintai kita sekalian. Dan semoga dengan wasilah-wasilah semacam ini, apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan dan menjadikan sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana jadwal yang telah tersebar, yaitu kita mengenal deretan dari keharusan yang harus kita ketahui. Jadi orang muslim, muslimah harus mengetahui akidah, yaitu bangsa Yahudi yang telah Allah murkai. Karena di dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari ada, dalam sahih Muslim ada, Nabi kita bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud." Kiamat tidak akan tegak, kiamat tidak akan datang kecuali muslimin pasti memerangi bangsa Yahudi. Tapi hadis Nabi ini merupakan hadis dari rentetan akhir zaman, yang mana Rasul memberitakan kaum muslimin nanti yang menang. Bahkan semua pohon dan semua bebatuan, asyajar wal hajar, pepohonan dan bebatuan, ketika mereka mampu berbicara, berteriak, "Ya Muslim, ya Abdullah," hei Muslim, hei hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia, perangilah mereka. Illal gharqat, kecuali satu pohon yang dikenal dengan pohon gharqat, yaitu pohonnya Yahudi, yang hari ini orang-orang Yahudi itu menanam sebanyak-banyaknya pohon gharqat. Meskipun kebakaran hutan gharqat, mereka tanam lagi. Artinya mereka tahu akan berita ini, kabar ini. Yang menjadi garis bawah adalah kaum muslimin saat itu menang ketika makhluk Allah yang bernama pepohonan berbatuan memanggil dengan "Ya Muslim, ya Abdullah." Wahai Muslim, wahai hamba
Allah. Itu terpenting. Kalau kaum muslimin saat ini ternyata dalam tanda petik kurang pantas disebut Abdullah, masih dikenal dengan Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, hamba dinar, dirham, hamba dunia, ya. Bukan akhirat orientasinya, tapi dunia dan dunia, maka masih belum pantas untuk disebut sebagai ya Abdullah. Karena di situ pasti menang kaum muslim dan melawan musuh yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau tafsiri Al-Fatihah kita minimal 17 kali dalam sehari kita menyebutkan berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk, minta hidayah di atas agama yang benar ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang oleh Allah diberikan kenikmatan, oleh Allah berikan petunjuk. Jalannya siapa? Dalam Ali Imran dijelaskan jalannya para al-anbiya, para nabi, para rasul, para siddiqin. Bahkan di antara para ulama menafsirkan jalannya sebagaimana Abu Bakar, Umar. Artinya setelah Al-Quran, setelah hadis harus difahami sebagaimana pemahaman para sahabat yang kita kenal dengan salaful ummah. Dan jangan seperti jalannya al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdub, Rasul yang langsung menafsirkan siapa itu al-maghdub, ay al-yahud. Yang disebut umat yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Jadi inilah akidah kita. Ketika Yahudi itu dipotret di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sebagai musuh kita, maka tidak lazim dan tidak layak selaku orang muslim menyebut Yahudi dengan sebutan ikhwanuna, saudara-saudara kita. Nggak bisa. Mereka tetap musuh kita karena mereka juga menganggap kita menjadi musuhnya. Walan tardha angal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi itu dan juga orang Nasara sampai kaum muslimin mengikuti agama sebagaimana mereka beragama, akhlak sebagaimana mereka berakhlak, berperilaku sebagaimana perilaku mereka. Ini bukan kami yang mengatakan, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang Yahudi kok seakan-akan akur dengan muslimin, itu malah gak benar. Mesti ada sesuatu di balik. Kenapa? Karena gak mungkin Yahudi ridho, Yahudi senang damai dengan kaum muslim. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengetahui karakteristik mereka, sifat-sifat mereka, supaya kita jauh, supaya kita tidak bisa dimiripkan lagi dengan mereka, supaya kita bangga disebut nantinya sebagai ya Abdullah. Dan terkadang karakter itu masuk ke kaum muslimin memang nggak terasa, ya nggak terasa. Ada karakter yang dikenal dengan istilah ikdib, fakdib, fatusaddaq. Sebarkan dusta, sebarkan kebohongan. Bohong aja dulu mas, bohong, tapi sebarkan terus menerus. Hari ini menyebarkan kebohongan, tidak ada satu orang pun yang percaya. Besok diulangi lagi, masih belum ada yang percaya. Yang penting sebarkan terus, sebarkan terus. Kalau kebohongan itu sudah menyebar, lama-kelamaan fatusaddaq, maka kamu akan dibetulkan. Kebohongan itu akhirnya menjadi suatu yang lumrah, akhirnya dibenarkan. Ini karakter Yahudi.
10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Ketika kita melihat toko-toko kaum muslimin, bakul-bakul bola pecah itu, ya, ada tulisan memecahkan berarti mengganti. Gila kan? Lihat Pak, ya, memecahkan berarti mengganti. Umpamanya saya masuk tokonya, nyinggol mangkok, piring, biar pecah, nggak sengaja ya. Maka tanggung jawab saya mengganti. Ini fair tanggung jawab. Tapi lihat 5 tahun belakang, hari-hari ini, toko-toko kaum muslimin yang menjual bola pecah, di situ juga ditulis, tapi beda. Narasinya memecahkan berarti membeli. Memecahkan berarti membeli. Kinten-kinten dari yang pertama kalian yang kedua ini sama apa beda? Beda. Sama. Sama apa beda? Yang pertama ini memecahkan berarti mengganti. Kalau mengganti itu artinya mengganti harga modal. Gimana membaca? Mengganti harga modal. Mangkoknya pecah, saya siap ganti. Saya nyenggol tadi. Berapa harga modalnya saya ganti. Tapi kalau memecahkan berarti membeli berarti di sana sudah ada harga beli. Kalau harga beli sudah masuk include keuntungan. Dan syarat sahnya jual beli dalam fikih kita adalah adanya tarawih, saling ridho. Lah aku gak ridho Mas, aku gak pengen tuku mangkok sampean. Ya, saya nggak mau mangkok, cuma saya menjatuhkan, saya siap ganti, tapi saya nggak mau beli, saya nggak butuh mangkok. Kalau ganti saya siap. Kalau beli saya nggak mau. Coba sekarang. Akhirnya malah ribut Mas. Kenapa? Karena udah terbiasa. Tulisan memecahkan berarti beli. Dulu orang nggak paham. Mas mecahnya ya berarti tanggung jawab rasa kontuku. Sekarang ya. Apa yang terus dihembuskan. Mas. Akhirnya sekarang menjadi seolah-olah itu benar. Di dalam riwayat Muslim, kemudian At-Tirmidzi dan lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bay'an bil khiyari ma lam yaftariqa." Yang namanya jual beli itu ada hak khiyar. Napa niku khiyar? Milih, gitu. Jenengan tumbas brambang bawang simbah-simbah teng pasar nih, ya, milih brambang, bawang, sawi, milih ujung-ujungnya mbak, jebule brambang neng omah tasih, ya, buat tampil tumbas bang ya, kalau tak boleh kentang nol, kita jawabnya simbah gitu, serapo pole, ya kan, butuhmu apa, ya bang, ini namanya khiyar. Ya, selagi kita masih di tempat yang sama, di waktu yang sama, maka ada hak khiyar majlis. Ya, ada hak khiyar majlis. Coba sekarang jenengan teng Singosari atau ke toko-toko gadget, ke kios-kios HP. Mas, saya butuh HP dengan spek seperti ini. Dengan baterai besarnya seperti ini, dayanya demikian, warnoning ini, ono ora Mas? Oh ada. Kemudian dikasihkan ini, kemudian dibuka kardusnya, diambilkan, monggo silakan. Kemudian kita lihat, wah Mas, jebule nek spek sing aku gak seneng, gak sido Mas aku milih sing liyane, kira-kira gimana? Jak seluruh ya, gitu ya. Wah, kita wis buka, terus dan lain sebagainya. Ini nggak ada dalam fikih Islam, masih berat untuk memilih. Namanya khiyar majlis. Beda ceritanya kalau saya contohnya, saya punya dagangan jual motor bekas. Di antara jamaah ada yang mau beli. Mas Iqbal, saya mau beli motor yang ini. Di showroom saya namanya. Oh ya silahkan. Tapi masalahnya saya pengen anak istri saya juga bisa merasakan.
Ya, pripun ini? Sudah gini aja. Silahkan merek ini yang jenengan taksir ini bawa pulang. Saya kasih waktu 3 hari. Silahkan test drive bersama anak istri. Ya, silahkan. Kalau ternyata hari pertama sudah seret balik lagi, deal-dealan harga silahkan. Atau nunggu hari kedua atau hari ketiga. Yang penting saya batasi 3 hari. Boleh semacam itu, boleh. Ini yang disebut dengan khiyar syarat. Tapi karena saya nggak tahu, ada resiko bagi saya. Jebule ketika jenengan bawa wangsul, ya, jebule nyungsep neng seloan, nopo listrik enten konslet, ya, maka saya ada resiko di sana. Maka kemudian saya minta untuk DP dulu, ya, untuk DP. Dengan adanya DP itu, maka saya sudah tidak bakal mempromosikan motor ini ke orang lain, karena 3 hari ke depan ada dalam hak jenengan. Nah, saya nggak akan mempromosikan. Ya, dan saya punya risiko kalau ada apa-apa, maka saya minta DP. Maka dalam Islam sah ini sebagai syarat. Kalaupun nanti DP hangus, nggak masalah, dan itu dibolehkan. Tetapi terkadang ada model karakter Yahudi dalam jual beli ini. Calon konsumen nggak punya duit cash, nggak punya uang cash, otomatis harus nyicil kredit. Akhirnya datang ke lembaga keuangan tertentu, yang mana lembaga keuangan tersebut orang duit bakulan motor, ya, nggak punya produk motor. Konsumen ini datang, saya butuh motor ini, bisakah lembaga keuangan ini menjualkan ke saya gini-gini dan mencarikannya? Oh, saya bisa, kami bisa. Padahal nggak punya produk, ya. Tapi ujung-ujungnya tetap ditarik DP atau uang muka. Padahal syaratnya uang muka harus available, ceritanya. Napa niku available? Barang itu tersedia, itu baru boleh ada DP. Kalau barang tidak ada, artinya saya nggak jualkan barang itu atau lembaga tertentu nggak menjualkan produk itu, nggak tersedia, tapi minta DP, maka calon konsumen yang pengen membeli tanpa cash alias cicil berarti pakai utang, dan orang yang menjualkan tanpa tersediaan barang itu juga nggak jelas, maka jual beli utang ketemu utang, apa sebutannya? Riba. Dan ini yang memulai siapa? Yahudi. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai mereka pertama kali dengan alasan hilah, ya, dengan alasan hilah. Ketika orang-orang Yahudi, Allah minta jangan mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka akhirnya memasang jaring atau sejenisnya di hari Jumat, dan kemudian mereka akan ambil di hari Ahad. Hari Sabtu ini kan banyak kok. Jumat sore nopo jolone di pasar, ya. Sabtu mereka benar-benar nggak berburu ikan, tapi minggunya kemudian nanti diambil. Ini awal kali mereka belitui Allah, ya, belitui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah murka. 3 hari berikutnya Allah rubah dari kalangan pemuda menjadi kirodah, yaitu kera, dan orang-orang tuanya berubah menjadi khonazir, yaitu babi. Itulah bukti azab Allah bagi orang Yahudi ketika melakukan hilah, tipu daya. Dan yang mereka tipu bukan manusia lagi, levelnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagaimana ketika di dalam Al-Quran Allah sampaikan wa ahzihimur riba wa qadnuhu anhu. Orang Yahudi itu, ya, di dalam Al-Quran dipotret sebagaimana
karakter buruk mereka yaitu menghalalkan riba, mengambil riba antar mereka dengan orang lain. Orang Yahudi itu kalau sesama Yahudi itu mereka menghalalkan riba. Karena di dalam Tauratnya, Talmudnya versi mereka itu riba juga haram. Tapi bagi orang non Yahudi dibolehkan. Maka Al-Quran menyebutkan wa ahdihimur riba. Mereka mengambil riba dari siapa? Dari orang lain yang bukan Yahudi. Wa qatluhu anhu, padahal itu jelas-jelas dilarang. Ya, jelas-jelas dilarang. Tapi uniknya, ketika karakter ini pertama kali mereka lakukan, kemudian terus berkembang sampai di negara-negara kafir, link mereka, binaan mereka yang ada di benua Eropa, di benua Amerika. Lihat bank-bank ribawi. Ketika model semacam ini wa ahdihimur riba, mereka lestarikan dengan adanya bunga 2,5 sampai 3%. Ini standar mereka, standar Yahudi dan link-linknya, kroni-kroni. Mereka mengambil riba itu 2,5 sampai 3%. Lihat bank-bank ribawi internasional. Tapi yang patut disayangkan ketika karakter ini masuk di negeri yang kita cintai, di tanah kelahiran kita ini, Indonesia. Ya, ketika riba berlangsung di negeri ini dengan adanya bunga 2,5% atau 3%, masih ada dalam kurung pinjaman lunak. Lunak, ya. Maka mohon maaf kalau saya agak kotor ucapannya. Ini Yahudi plus. Ya, Yahudi plus, Yahudi aslinya itu 2,5%, 3% itu mentok, Mas. Nah kok kita masih ada dalam kurung lunak jadi. Nah ini Yahudi plus namanya, melebihi Yahudi aslinya. Bisa sampai 5%, 7%. La haula wala quwwata illa billah. Maka tentu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, idza tabayatum bil ina wa aqadtum adnabal baqar wa raditum biz-za' wa taraktum jihad sallallahu alaihi. Jika kalian telah melakukan 4 perkara, yaitu jual beli dengan sistem ina atau ribawi, salah satu sistem ribawi, kemudian kalian telah lebih mengepentingkan ternak dan pertanian kalian, yaitu masalah dunia, akhiratnya hilang, sehingga kalian meninggalkan jihad, maka ketika 4 ini dan diawali dengan masalah riba, maka yang terjadi adalah Allah akan merendahkan kalian. Jadi ketika kaum muslimin lemah, itu bukan Islamnya yang salah, bukan Qur'annya yang salah, tetapi siapa? Musliminnya. Individual kita ini yang banyak dosanya, banyak kemungkaran. Maka kuncinya di ujung hadis beliau, satu-satunya obatnya adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian, kembali kepada agama ini, istiqomah di jalur Islam. Dan yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami oleh para sahabat. Maka bagaimana kita ingin dimenangkan, layak disebut sebagai ya Muslim, ya Abdullah, kalau ternyata lingkungan kita, keseharian kita itu masih ternodai dan terwarnai dengan riba satu, belum selesai riba berikutnya, belum selesai riba muncul lagi dan seterusnya. Maka ini karakter Yahudi, bangsa yang dikenal dengan bangsa Qiradah wal Khanazir, babi dan kera. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Tidak kalah pentingnya karakter Yahudi yang tadi ya. Yang penting nyebarkan hoak dulu, Mas. Nyebarkan hoak dulu aja. Sebelum zamannya Nabi Muhammad,
zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dibenci oleh orang Yahudi, sehingga orang Yahudi menyebarkan kedustaan. Isa dan sahabat-sahabatnya yang kita kenal dengan Hawariyun, yang jumlahnya itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan 11. Imam-imam yang lain menyebutkan ada yang 13, 15. Yang penting nggak muncul 20. Jadi pengikutnya Nabi Isa itu sedikit. Mereka lontarkan berita bahwa Isa akan merobohkan Romawi. Akan merobohkan Romawi, negeri adidaya saya, Kaisar Romawi. Itu hari pertama ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Satu pun nggak ada yang percaya. Bayangkan, negeri adidaya lawan 11. Hari berikutnya terus ini disebarkan. Apa yang terjadi? Jangankan rakyat Romawi, bahkan Kaisar Romawi menuliskan mandat, tangkap Isa hidup atau mati. Dari apa? Berita. Ya, dari berita. Yang itu penuh kedustaan. Zaman Nabi Muhammad SAW ada ujian dan cobaan yang menyertai ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada timbul fitnah Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, keduanya diisukan oleh orang Yahudi dan dibantu menyebarkannya oleh orang-orang munafik bahwa ibu kita Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perzinahan ya dengan Sofwan bin Mu'attal. Hari pertama tidak ada yang gubris, Mas. Berita apa? Nggak mungkin Aisyah, nggak mungkin Ibnu Mu'attal melakukan demikian. Hari kedua, hari ketiga terus. Tapi tidak pernah berhenti, Mas, yang namanya berita-berita tersebar itu. Maka ujungnya Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, sampai menenangi Aisyah, sampai mendiamkan putrinya. Rasul suaminya juga diam. Ya, sudah nggak tahu ini berita benar atau bohong, tinggal nunggu wahyu saja sampai nanti Allah sucikan ibu kita Aisyah dengan turunnya surat An-Nur. Ya. Masya Allah, ya. Nabi Muhammad SAW dengan adanya berita itu disebarkan, itu aja sampai tersambar. Bagaimana dengan kita? Maka atos-atos di dalam membawa agama ini, di dalam membawa din syariat ini dengan cara semacam ini, dengan cara majelis, dengan cara berilmu, ta'lim. Dan tidak cukup agama ini dibawa dengan broadcast. Maka ngatos-ngatos ya, WA muncul opo koyo api ngisore, sebarkan. Dan jenengan nggak tahu itu asli benar atau tidak. Dan ternyata jenengan harus asal share. Ternyata di situ ada hadis palsu, ya, ada ajaran-ajaran yang nggak benar. Maka mau nggak mau jenengan termasuk dalam karakter ini. Karena agama itu berat, nggak semudah broadcast. Bagaimana di hari-hari ini banyak bertebaran hadis-hadis palsu. Ya, man lam yahdam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak perhatian, tidak respon, tidak respect dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad. Ini hadis palsu. Ya, tapi hampir dibawa oleh kaum muslimin yang sedang menggalang donasi untuk saudara kita yang di Palestina. Ini hadis yang palsu, tapi banyak yang menyebar. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka ini karakter Yahudi yang pertama, yang sudah mulai membaur dengan lingkungan kita, yang seakan-akan itu benar, padahal itu jauh dari kebenaran. Kemudian
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama menghadirkan kaidah dari karakter Yahudi umat yang dimurkai, yaitu yuharrifunal kalim an mawadhi'i. Orang Yahudi itu gemar sekali merubah dari ayat-ayat yang Allah turunkan bagi mereka. Mereka rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bayangkan sekarang Allah memotret di dalam firman-Nya, orang Yahudi mengucapkan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin. Kita ini bangsa Yahudilah yang kaya. Bayangkan itu, kurang kafir apa ya? Dalam ayat yang lain memakai istilah yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu pelit. Allah dikatakan pelit oleh orang Yahudi. Tapi uniknya, meskipun mereka mengatakan kekufuran sejauh itu, tapi orang Yahudi masih meyakini yadullah. Apa artinya? Tangan Allah. Orang Yahudi masih yakin Allah punya tangan. Ini introspeksi bagi kaum muslimin yang Al-Quran menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, ya. Allah turun ke langit, ke dunia di setiap sepertiga malamnya, dan itu wajib kita imani. Kok tiba-tiba muncul, nah kalau Allah punya tangan berarti Allah kayak makhluk. Jangan diartikan tangan, artikan tangan Allah bermakna kekuasaan. Kayak Yahudi. Maka jenengan pulau, jenengan gada tangan, kita punya tangan. Ngapunten ketek dua tangan mas, punya. Gelem mas dipadane tangannya dewe tangannya ketek, kau. Tapi podo-podo tangan apa betul? Sakit. Ketek dia tangan, dewe yang dia tangan, tapi beda mas. Ini baru antara kita makhluk dengan binatang makhluk yang lain. Bagaimana kita membicarakan antara makhluk dengan Khalik sang pencipta? Maka laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka tidak bisa kita menyamakan Allah apa. Yang jelas kita yakini dengan seyakin-yakinnya Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah marah, ya. Allah kemudian mencintai, Allah kemudian memurkai. Semua dari asma dan sifatnya kita yakini yang datang dari Allah. Sudah, tanpa harus ditakrif, ditakwil, dikesampingkan maknanya. Tapi nggak usah dibayangkan tangan Allah seperti apa, wajah Allah seperti apa, dan nggak usah bertanya-tanya. Yang wajib bagi kita hanya mengimani. Kalau enggak, persis seperti Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu memilih 70 orang dari Bani Israel untuk diajak ke bukit Tur untuk mengambil Taurat, ya, karena 70 orang ini pengen ketemu Allah. Bayangkan, Masya Allah, pengen ketemu Allah. Tetapi ketika Allah kemudian berfirman, mengeluarkan suara yang maha agung, maha kuasa, maka ke-70 Bani Israel ini geblak semuanya, ya, semakut semuanya, ya, saking kuasanya Allah. Tapi ketika mereka sadar bangun, bukannya malah beriman, tapi mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman sampai ceto welo-welo melihat wajahnya Allah. Orang-orang ajar ini. Ini karakter Yahudi. Ya. Maka kita harus menjauhi hal semacam itu. Ketika para sahabat diturunkan ayat demi ayat, firman demi firman, tidaklah mereka berkata kecuali sami'na wa ata'na.
ketika turun pengharaman khamr 100%, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu rizqum min amali syaitan, tidaklah rumah-rumah para sahabat di Madinah yang di situ ada guci khamr, ada gelas-gelas, mangkok-mangkok, bejana-bejana minuman memabukkan, kecuali mereka semua pecahkan, mereka buang semuanya sampai halaman-halaman rumah mereka banjir dengan khamr. Itu para sahabat. Nggak ada ceritanya mereka delik nih, sak sloki titik apa-apa kakek pojokan lah, solek pengen tak luput-luput titik, nggak ada mas. Sahabat nggak ada, semuanya ini sudah jelas halal, ini haram, maka mereka sami'na wa. Hari ini kaum muslimin bedanya dengan zaman salafus saleh di sini. Salafus saleh itu kalau mereka jalan di hadapannya kayak iki halal apa haram ya? Kok rodok burem ya? Maka mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan. Karena mereka tahu kaidah yang dibawakan oleh Nabi kita, dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan yang meragukan dirimu kepada perkara yang tidak meragukan. Hari ini ada kaum muslimin datang ke ustaz, datang ke dai siapa, ya cerita tentang pekerjaannya, runut mas dari awal ini, ya diceritakan. Yang mana pekerjaannya itu ya memang pekerjaan yang buram mas, tapi ujung-ujungnya Ustaz, kira-kira ada nggak dalil yang membolehkan? Nah itu mas, lah zaman saya ini ngono, ujungnya ngono. Ustaz, kira-kira ada nggak ya ulama yang membolehkan? Golek pembenar. Kalau zaman sahabat sudah sami'na wa ata'na bubar salah. Sekarang enggak, ya iman-iman Ustaz, sudah lama di tempat kerja saya yang seperti itu. Ya mbak menawa ada rukhsah, ada yang membolehkan, repot ya. Memang kita ada di suatu fitnah dan musibah yang besar, itu musibah dalam hal agama. Ini merubah firman-firman Allah ketika Allah murka, tetapi kemudian Allah juga minta supaya mereka bertaubat. Nabi Musa bilang, katakan khittatun nafir lakum, ucapkan, ayo kita bareng-bareng masuk ya wilayah yang baru yang kita kenal hari ini dengan tanah Palestina. Masuk kalian dengan kondisi sujud, ucapkan khittah. Apa itu? Kami mohon ampun ya Allah. Nafir lakum, niscaya Allah ampuni. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Yahudi mereka tidak mau mengucapkan khittah, tetapi mereka rubah dengan khintah. Ya, nggak mau sujud, masuknya itu nyedit mas, membelakangi dan sujud tidak bengok-bengok, hinto, gandum, repot. Ya, umat yang paling gablek ya di dalam makhluk ciptaan Allah ini diantaranya yaitu orang-orang Yahudi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali Allah turunkan firman-firman terkait dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, karena ada di kelompok tersebut, ada di bagian tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita supaya kita tidak terjerembab sebagaimana umat-umat sebelumnya terjerembab. Tidak mau. Ya, bayangkan sekarang ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa ya di Bukit Tursina untuk mendapatkan firman Allah, kemudian ditinggali saudara beliau bernama Nabi Harun 40 hari aja, 40 hari. Nabi Musa turun, kondisinya ternyata orang-orang Yahudi sudah menyembah al-ijla, pedet, patung anak sapi yang bernama Samiri. Patang mulut dino ditinggal Nabi ini iso duwe Tuhan baru. Ya, bayangkan. Ya. Dan itu masih ada Nabi Harun. Mereka nggak gubris Nabi Harun. Sampai Nabi Musa marah dengan Nabi Harun, ambil kepalanya, jenggotnya, lah takut.
Ya, yabna ummi. Jangan kamu ambil kepala dan jenggotku wahai anaknya ibuku atau saudara. Umat ini yang nggak mau mendengarkan aku. Bayangkan, masya Allah. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laula bani Israil ma khabasatillah. Kalau bukan Bani Israil, ulahnya daging itu tidak pernah bosok. Daging itu nggak pernah bosok. Jenengan pernah nyimpen daging di luar kulkas loh, freezer, kira-kira pirang jam minian ya, mulai busuk. Paling nggak sampai sehari sudah busuk ya. Dulu enggak, daging itu dulu nggak busuk. Sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan, ya, bikin mereka tersesat, jalannya nggak tahu kemana orang-orang Bani Israil itu. Tapi kemudian Allah masih memberikan rahmat, yaitu diturunkan al-manna wassalwa. Ya, dalam tafsir al-manna itu sejenis madu, salwa yaitu daging. Ada yang menyebutkan daging burung. Itu mas, itu setiap pagi, setiap warga waktu makan, mana wasal itu masih ada, langsung ada. Allah datangkan langsung dari surga. Kurang enak apa mas? Ya sekarang seneng gue, penting ikuti Nabi Musa saja. Itu mangan karek mana? Tapi lihat bandel dan dableknya orang Yahudi, Bani Israil, ketika mereka akhirnya yo lek dino iki nek dagingne. Lek sesuk Allah enggak turunkan gimana? Wes mikire ngono, Pak. Akhirnya diambil sebagian disimpan. Ya, diambil disimpan. Alasannya apa? Yo dino iki enek sesuk urung mesti. Enggak yakin sama nabinya. Enggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar besoknya Allah tidak menurunkan daging. Akhirnya orang Bani Israil yo toh tenang, orang muncul daging. Alhamdulillah wes nyimpen, jebule pas dibuka gosok. Itulah pertama kali daging itu busuk. Goro-goro ulahnya Bani Israil yang suudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suka menimbun itu karakter yang ya, bakulan nimbun, ya, golek wayahe butuh kabeh lagi dimuncul nih rego langsung dinton. Wah, ya budi. Ya, ada yang jelas. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, maka dari dua ini obatnya cuma satu, yaitu kembali kepada agama. Dan yang paling penting yaitu kembali kepada tauhid. Kita yakini Allah dengan ilmu yang menyertainya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya memang orang Bani Israil ini atau orang Yahudi ini berawal dari keturunan dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, karena kalau di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul itu yang bukan keturunan Nabi Ibrahim cuma 5-6 tok mas. Hanya 6 Nabi tok. Kalau sudah ketemu Nabi Ibrahim sampai Nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mesti berketurunan dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim menjadi bapaknya para Nabi dan Rasul. Dan beliau dalam sejarahnya menikahi Sarah, menikahi Hajar, dan memiliki budak yang lain. Ya, Sarah dalam riwayat disebutkan perempuan yang Allah ciptakan paling cantik sesudah Hawa, istrinya Adam alaihissalam, adalah Sarah di zamannya Nabi Ibrahim. Dengan Hajar, Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ismail yang nanti pergi ke Mekah. Dan dari Ismail lahirlah satu nabi yang kita kenal, ya, maksudnya yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dari Sarah, Nabi Ibrahim sudah ganteng, Sarah cantik, lahirlah nantinya Ishak, Nabi Ishak. Tapi Nabi Ishak itu punya saudara-saudara, ya, punya saudara-saudara. Ada dikenal dengan Aish atau Aisyu, yang mana ibunya Aisyu itu pengen sekali, ya, apa istilahnya, nantinya yang meneruskan dakwahnya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak, mungkin saya tadi keliru dalam berkata, saya ulangi. Nabi Ibrahim dari Sarah melahirkan Ishak, Ishak kemudian nanti nikah, kemudian melahirkan beberapa anak, ada yang bernama Yakub, ada yang bernama Aisyu. Aish sama ibunya atau istrinya Nabi Ishak itu diwanti-wanti untuk menggantikan bapaknya, ya, sehingga Nabi Ishak itu di usia tuanya buta. Jadi Nabi Ishak itu diminta dibuat oleh Aisyah, khidmah betul, ngerti marang bopo, makannya, minumnya, semuanya. Tapi Aisyah terkadang juga punya pekerjaan yang lain, sehingga minta digantikan oleh saudaranya yang gak kalah baik, gak kalah soleh, yaitu Yakub alaihi. Yakub, akhirnya Yakub terkadang menggantikan yang berkhidmah kepada Nabi Ishak. Cuma ketika Nabi Ishak ngelus-ngelus mendoakan, ya Allah, inilah anakku yang nanti meneruskan dakwahku, meneruskan, ya, sepak terjang dakwahku, yang kena pas lulus-lulusannya untuk Yakub, sehingga yang jadi Nabi Yakub alaihissalam, bukan Aisyah. Itulah mulai nantinya ada iri, hasad, dengki dan seterusnya, dan akhirnya Nabi Yakub itu diminta pindah, ya, keluar dari Babilonia. Akhirnya keluar dari daerah itu, tinggal di salah satu keluarga paman dari ibunya yang bernama Laban. Dan di tempat itulah Nabi Yakub ingin menikahi anak pamannya. Berarti siapa? Sepupunya, yang bernama Rachel atau Rohil. Cantik. Rohil itu terkenal cantik. Dan di dalam syariatnya Nabi Ishak dan Nabi Yakub menggabungkan pernikahan Mbak Adi itu boleh. Saya ulangi, menggabungkan satu akad nikah atau satu tali pernikahan Mbak Adi, kakak adik, itu dibolehkan. Tapi catatannya, adik tidak boleh melangkai kakak. Adik tidak boleh melangkai kakak. Paham ya? Jadi Nabi Yakub datang kepada pamannya yang bernama Laban, ingin menikahi Rohil. Dan Rohil itu adik. Rohil punya kakak perempuan yang bernama Laya, ya, yang bernama Laya. Kata Laban, Yakub, kalau kamu ingin menikahi Rahel, nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena Mbak Yuni belum nikah, Laya belum nikah. Lek awakmu gelem nikahi dhisik Laya, baru nikahi Rahel, silahkan. Maka Nabi Yakub setuju. Nabi Yakub akhirnya menikahi Laya, ya, dan kemudian menikahi Rohil. Rohil adiknya lebih cantik daripada kakaknya. Ngerti ya? Tapi syariat ini sudah dihapus di syariatnya Nabi Muhammad. Maka di antara kaum muslimin yang melarang-larang rezeki adike dhisik, ya, saya itu jodoh ojo, ya, mbak murung, mas murung, nggak ada, mas. Di syariatnya Nabi Muhammad boleh. Lek rezeki ini sik adine sik piye, ya, jangan, ya, mengulur-ngulur, ya, kalau anak perempuan dilamar, jangan. Itu syariatnya Nabi Yakub, syariatnya Nabi Ishak, dan dilestarikan oleh bangsa Yahudi, ya. Kalau mang adiknya dapat jodoh dulu, monggo silakan nikahkan adiknya dulu, nggak apa-apa. Maka nanti Nabi Yakub menikah dengan Laya, lahirlah 7 anak. Menikah dengan Rohil, perempuan yang cantik ini, lahirlah 2 anak.
Yusuf dan Benyamin alaihi wassalam. Dua-duanya ganteng, apalagi Nabi Yusuf super ganteng. Artinya dari sini, kenapa Nabi Yusuf ganteng? Genetiknya. Nabi Yusuf punya bapak Yakub ganteng, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Sarah, perempuan tercantik di zaman itu. Ya, menikah dengan Rohel, perempuan cantik, lahir Nabi Yusuf pas. Jadi bukan orang diwacane surat Yusuf, enggak. Bukan diwacane surat Maryam ben Ayu anak enggak. Ayu ganteng genetik. Ya. Engko anak bapak wong tuane grade D, pengen anak dadi grade A malah medeni lho, Mas. Anake sapa itu? Bukan salah surat Yusuf ya. Al-Qur'an tetap betul, selamanya Quran benar. Bukan salahnya surat Maryam, tapi aplikasi dalam pelaksanaannya enggak semacam itu. Silakan mau baca surat apapun, silakan ngaji terus, Pak. Nggak boleh dikhususkan anak bayi itu ben ganteng latane surat Yusuf, ben Ayu ada surat Maryam, nggak ada semacam itu. Nah ini Nabi Yusuf ganteng ya, bibirnya juga ganteng sama. Itulah kemudian berjumlah 9 anak, 7+2, dan dari budak-budaknya Nabi Yakub lahirlah 3 anak berikutnya sehingga pas 12. Itulah yang dikenal dengan Bani Israil atau turunannya Israil. Lah siapa Israil? Israil adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Dikenal Israil itu dari Isra Abdul, Il itu Tuhan. Atau orang Ibrani menyebut Tuhan itu Elia, Eli. Ya. Maka Isra itu Abdul, Il itu Allah. Digabung Abdullah. Israil itu artinya Abdullah. Itulah kenapa. Ini salah satu riwayat yang berikutnya kenapa Nabi Yakub dikenal Israil, karena Nabi Yakub itu sering berjalan malam, jalan pindah tempat dalam berdakwah, dalam beribadah. Ya, jalan malam itu baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab dikenal dengan Asra, ya, dengan masdarnya Isra, makanya ada Isra Mi'raj. Itu semuanya disandarkan ke siapa? Nabi Yakub, manusia soleh di zaman. Maka itulah kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka berfatwa jangan panggil Zionis ataupun Yahudi dengan Israel, karena mereka bangga disebut Israel karena itu keturunan Nabi Yakub berarti. Ya betul nasabnya memang ke Nabi Yakub, tapi mereka keturunan yang bangkang, keturunan yang seperti halnya kera dan babi. Maka jangan sebut Israel. Pengen bela kaum muslimin di sana, ucapannya ngeri-ngeri. Israel sadis, Israel kejam, oke? Menyedaknya Nabi Yakub. La haula wala quwwata. Ganti ucapkan Yahudi, ucapkan Zion. Karena Israel adalah nama yang soleh dimiliki oleh Nabi yang kita imani kesolehannya juga, itu Nabi Yakub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari penjelasan 2 atau 3 poin ini tadi, semoga membawa gambaran kepada kita bahwa Yahudi itu memang bangsa yang merusak, karena Allah murkai dan mereka pun Allah katakan sebagai perusak. Kalau sudah tawalla fil ardi, Allah berikan kekuasaan di muka bumi, apa yang terjadi? Yuhliku wa yufsidul harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Orang Yahudi itu pasti kalau sudah kemaki di dunia, mereka pasti merubah dan merusak pertanian dan juga keturunan. Ya, itu Mas. Maka wajib menjadi perhatian kita. Ya, cobi zamani simbah-simbah riyen. Jenenge pengen nandur jagung. Niku saking panganan jagung saiki, ya, beberapa bijinya ada yang dijual, ada yang mungkin konsumsi, ada yang sing dindepne dijadekne wine, ditandurne sok panen yo kok wine sing mau. Panen lagi, diambil lagi, jadikan benih lagi, terus tukal tukul. Gimana mboten?
Coba sekarang ada masih muda semacam itu? Enggak ada. Kita pengen nandur jagung, benihnya dari mana? Beli, Mas. Oleh Ratu Pura bakal tukul. Artinya apa? Tanah sudah rusak. Tanah sudah rusak. Dan itu siapa mulai? Ya, orang-orang punya ilmu di situ. Tetapi mereka jarang punya iman. Jarang punya iman. Lah, jenengan riyen kula lan jenengan riyen sinau IPA, jenenge pitik mbek wedhus niku hewan apa to? Herbivora, karnivora, omnivora napa-napa? Pitik-pitik. Pemakan apa? Biji-bijian. Niku tetep. Ya sakniki pitik jeneng. Diuncane balung pitik yo ditotol. Diuncane balung pitik yo ditotol. Itu mah enggak rusak fitrahnya pitik. Enggak? Nah, iya, itu sudah terus. Ini kita belum manusia, ini baru hewan. Kambing, dulu ya namanya. Lek menunggu jelas jogbian tetap omnivora. Omnivora jogbian. Saya ini lebih parah, kuape di emplok. Gue bisa haram sering suka di emplok ini. Lebih ngeri lagi. Nah, oleh karena itu ini dari binatang, dari tanah, kultur ya semuanya sudah dirusak. Maka kita butuh orang-orang yang memiliki ilmu di bidang ini juga, tapi punya iman sehingga bisa mengalahkan Yahudi. Memang kita belum punya kaum muslimin yang bisa membuat hal-hal semacam ini. Cuma kan nggak tahu, mungkin di antara jamaah ini generasi mudanya so-so bikin HP mereknya Al-Ikhlas buat menawa ya. Mereknya Nurul Huda. Masih kita butuh, memang kita butuh. Tapi itu tadi, ketika hati ini penuh dengan keimanan, penuh dengan Allah, agama ini, sehingga punya kapasitas dan kapabilitas Masya Allah, kita pun bangga dengan itu. Karena nanti Yahudi pasti kalah, ujung-ujungnya yaitu dengan adanya Imam Mahdi. Dalam kondisi pasukannya Imam Mahdi itu sebagaimana pasukan di zaman sahabat. Artinya agamanya mirip-mirip. Agamanya sama. Sholatnya, puasanya, semuanya sama. Ala minhajin nubuwah, sebagaimana metodenya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang masih lemah. Kalaupun nanti orang Yahudi kalah dengan pimpinan paling tingginya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam, Yahudi Al-Asfahan, 70.000 Yahudi Asfahan. Mana itu Asfahan? Teheran, Iran. Dan hadisnya jelas sekali, Rasul menyebutkan Toyalisa, mahum Toyalisa, mereka memakai baju-baju kebesaran. Toyalisa itu bajunya Yahudi Asfahan. Sampai sekarang sudah ada orang Iran tuh Yahudi Iran. Yahudi Iran semacam itu pakai. Maka di Teheran itu nggak ada masjid Ahlus Sunnah, sudah nggak ada. Tapi sinagog Yahudi itu baru banyak bermunculan. Tapi dari situlah nanti dimunculkan ada kelompok yang bernama Hizbullah, Hamas bekerja sama dengan orang-orang itu. Bagaimana Islam? Ketika yang bergerak ada orang-orang yang punya kedekatan erat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti 70.000 menjadi bala tentara Dajjal. Yang Allah langsung turunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di Babuluk. Akhirnya dunia tenang, sampai kemudian Allah munculkan kembali umat yang lebih double daripada Yahudi. Siapa itu? Ya'juj Ma'juj. Dan uniknya Allah perintahkan Nabi Isa, Allah perintahkan Imam Mahdi sembunyi di Bukit Tursina. Allah perintah Nabi Isa. Nabi Isa nggak bilang, nggak memobilis masa malah rapopo gempur wae Ya'juj Ma'juj kepanas mati mlebu surga. Nggak macam itu, karena lemah. Ya'juj Ma'juj lebih adigaya daripada kaum muslimin saat itu. Maka Allah langsung yang nanti menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini kapan-kapan lagi, ini
Ini Yahudi dulu nih, habis itu lain kali Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kami menghimbau diri kami pribadi dan kepada umat sekalian untuk kembali istiqomah dari hati kita, lisan kita, dan gerakan kita untuk berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkan dan jayakan Islam wal muslimin, wa dammir a'da'id-din, hancurkan uluh lantakkan musuh-musuhmu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Syam, fi Filistin wa fi kulli buldan. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, luluskanlah dan menangkanlah dari orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.